Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas diantaranya tentang al-ihdadu alal mayyit. Al-ihdadu alal mayyit, ihdad terhadap mayit. Ihdad itu dalam bahasa kita beda dengan iddah ya. Ini ihdad, al-ihdadu alal mayyit. Ihdad itu dalam bahasa kita artinya berkabung. Ya, berkabung. Para hadirin sekalian, dan dalam bab ini termasuk bagian daripada kekhususan untuk wanita. Jadi tidak semua umat Islam dibolehkan atau disyariatkan ihdad. Ihdad ini hanya untuk wanita, untuk ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak nggak ada syariat ihdadnya. Ya, nggak ada syariat ihdadnya. Sebagaimana pula juga kalau ibu-ibu itu ada syariat iddah, bapak-bapak nggak ada iddahnya pak, nggak ada pak ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca penjelasan yang ditulis oleh Syed Sabiq di dalam fikih sunnahnya ini. Yajuzu lil mar'ati an tuhidda ala qaribiha al mayyit thalathata ayyamin ma lam yamna'ha zawjuha. Boleh bagi seorang wanita untuk ihdad, untuk berkabung terhadap kerabatnya ya, terhadap kerabatnya yang meninggal dunia ya. Salah satu ayyam, selama 3 hari. Malam yamna'ha zaujha, selagi tidak dilarang, tidak dicegah oleh suaminya. Jadi kalau yang meninggal itu kerabatnya, karib kerabatnya, misalnya saudaranya ya, bibinya atau ponakannya, atau misalnya bapaknya, ibunya, itu seorang wanita boleh ihdad maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari ya. Itu pun dengan catatan diizinkan oleh suaminya, dengan catatan tidak dilarang oleh suaminya. Wa yahrumu 'alaiha atau wa yuhramu 'alaiha an tuhidda 'alaihi fawqa dzalik, dan diharamkan bagi wanita untuk ihdad ya lebih dari itu. Kalau yang meninggal itu karib kerabatnya ya tadi, bukan pokoknya selain suaminya ya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Illa idza kanal mayyitu zaujaha, kecuali kalau yang meninggal, yang jadi mayit itu suaminya ya.
Jadi kalau suaminya yang meninggal, ini pengecualian. Fayajibu 'alaiha an tuhidda 'alaihi muddatal iddah. Maka wajib bagi seorang wanita ihdat atau berkabung kalau suaminya yang meninggal, yaitu wajib berkabung selama masa iddah. Selama masa iddah. Nah, iddahnya wanita yang suaminya meninggal dunia berapa, Pak? 40, ada 10 hari. Ini jelas ngarangnya ini ya. Berapa? Ya. 6. Ya, 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan Komariah ya. Jadi pakai patokannya bulan Komariah. Ya, jadi 4 bulan 10 hari. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya meninggal, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, kalau laki-laki nggak ada iddahnya, Pak. Wong istrinya masih hidup aja boleh nikah lagi ya. Kalau yang berani dan mampu ya Pak ya. Kalau nggak mampu jangan coba-coba ya Pak ya. Bukannya nambah malah bubar ya Pak ya. Jangan coba-coba. Jadi yang mampu dan bisa adil ya, bisa adil dan memang berani atau berani berlaku adil. Kalau nggak berani atau nggak bisa berlaku adil ya satu saja ya, satu saja. Wong ketua yayasan aja satu ya. Tahu lah saya. Para hadirin sekalian ya bukan patokan Pak ya, bukan patokan itu, ini guyon aja. Yayasan apa dulu kan? Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau yang meninggal suami maka wajib ihdat selama masa iddah. Ya, masa iddahnya seorang wanita ketika suaminya meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan selama 4 bulan 10 hari itulah dia juga sekaligus ihdat. Apa itu ihdat? Nanti dijelaskan di sini di akhir ya. Kita belum sampai ke sana. Ya, jadi masa iddahnya di sini disebutkan wahya arba'atu ashhuri wa asyra. Di sini sebenarnya udah tertulis Pak ya. Udah tertulis. Cuma nggak ngelihat sih, ngelihat saya jadi nggak. Kalau ngelihat tulisannya ini udah ada wahya arba'atu ashhuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. 5 rawahul jama'atu illa Tirmidzi an Ummi Atiyah. Sebagaimana atau berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam Tirmidzi dari Ummi Atiyah. Ya, Ummi Atiyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin. Ya. Janganlah seorang ya wanita ihdat terhadap mayit lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suami, terhadap kematian suami. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhuri wa asyra. Ya. Kalau suami yang meninggal maka wanita itu ihdatnya 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh apa? Nah, di sini disebutkan wala talbasu thauban masbugha. Ya, wanita itu tidak boleh memakai pakaian yang berwarna-warna. Ya, illa thauba asbin, kecuali pakaian asab. Ini salah satu jenis pakaian Yaman ya. Mungkin maksudnya adalah pakaian yang sederhana, jangan yang justru menarik kumbang-kumbang
datang ya. Nah, gitu jangan. Wala taktahilu, dan janganlah wanita itu memakai celak. Ya, wala tamassutiban, jangan memakai parfum. Ya. Wala tahtadibu, tidak boleh pula wanita itu iktidab itu ini kuku itu lah Pak, memberikan warna terhadap kukunya ya. Ya, tidak boleh menghias kuku. Wala tamtashitu, tidak boleh pula merias rambut. Nah, ya selama 4 bulan hari ini, 4 bulan 10 hari ini tidak boleh. Ya. Illa idza tahurat, kecuali kalau dia dalam habis haid terus suci, maka tamussu nubdatan min kustin au adfarin. Kalau dalam kondisi tadi haid terus mau bersuci atau mau bersih-bersih begitu, maka boleh dia memakai boleh memakai wewangian kis dan adfar. Ini jenis parfum ya, jenis wangian untuk biar kalau wanita habis haid itu kan kalau nggak dikasih semacam ya peredam bau, nanti mungkin baunya nggak sedap ya, atau baunya nggak enak begitu. Nah, untuk itu boleh ya, untuk agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, itu boleh diredam dengan ketika membersihkan diri dari haidnya tadi itu. Jadi selagi masa ihdad, ini tidak diperkenankan seperti yang tadi disebutkan ya. Tidak boleh pakai pakaian yang warna-warni, tidak boleh pakai celak ya Pak ya. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai atau menghias kuku, tidak boleh merias rambut ya. Ini selama masa ihdad. Makanya di sini dikatakan wal ihdadu tarku ma tatazayyanu bil mar'atu. Ya. Yang disebut ihdad itu adalah meninggalkan seorang wanita tidak berhias, tidak memakai perhiasan ya. Tarku ma tatazayyanu bil mar'atu minal huli ya. Tidak memakai perhiasan. Ya, termasuk tidak pakai celak, tidak pakai sutra, tidak pakai parfum, tidak pakai tadi untuk menghias kuku. Ya. Ibu-ibu di sini kan mungkin di daerah-daerah tertentu itu ada yang perempuan itu suka ya kukunya diwarna-warnain gitu ya. Wa inna ma wajaba 'ala zaujati dzalika muddatal iddah. Nah, ini penjelasannya. Kenapa sih ihdad bagi seorang wanita itu kok sampai selama masa iddah, selama 4 bulan 10 hari? Apa hikmahnya? Min ajlil wafa'iliz zauj, untuk mengekspresikan kesetiaan terhadap suaminya. Nah, jadi ini sebagai bentuk ekspresi bahwa dia itu setia sama suami. Wa mura'atan lihaqi, dan untuk menjaga hak suami. Jadi ini ihdad ya. Sekali lagi ihdad ini termasuk di antara kekhususan yang diberlakukan bagi wanita. Bagi laki-laki tidak ada syariat ihdad ya. Nah, ihdad itu bagi wanita yang tadi suami terkait dengan meninggal ada 2. Kalau terkait dengan yang bukan suami ya, kerabat meskipun dekat, itu maksimal 3 hari, itu pun dengan seizin suami ya. Karena suami kan punya hak istrinya itu ya berhias di depannya, rapi, ya menarik gitu ya. Tiba-tiba nggak rapi, nggak menarik begitu. Ini kan berarti butuh izin daripada suaminya. Jadi selama 3 hari itu dibolehkan kalau yang meninggal itu kerabatnya. Tapi kalau suami yang meninggal 4 bulan 10 hari. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Oh, ini kok tanya apa ini?
apa dalam jenazah atau mayit? Saya tidak bertanya tentang masa idah. Oh. Tapi saya sering memandikan jenazah itu. Kadang kalanya saya sendiri pakai 3 helai kalau mengkafan itu. Ada yang saudara-saudara kita itu pakai 5 helai termasuk apa segala macam kain segala macam. Pokoknya 5. Bagi dampak bagi jenazah sih nggak apa-apa. Bagaimana dampaknya kepada kita sepelaku mengkafan jenazah dengan 5 helai ataupun 3 helai? Terima kasih, itu aja. Baik, untuk laki-laki itu syariatnya 3 helai. Untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan, nah ini kalau untuk perempuan ini di antara ulama berpendapat 5 helai, tapi sebagian lagi mengatakan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja. Laki 3 helai, perempuan juga sama. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau untuk perempuan itu 5 helai. 5 itu ya untuk penutup kepala, untuk kurung, untuk sarungnya, ya bagian bawahan Pak ya. Terus yang 2 helai untuk buat lapisan luarnya. Nah, itu ya. Itu untuk perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki sepanjang yang saya tahu itu 3. Kalau 5 bagaimana dampak kepada si pekerja ini? Kalau 5 atau 5 begitu. Ya kadang mungkin karena satu kebutuhan mungkin ya, tapi yang jelas syariatnya 3. Nah, kalau karena satu alasan tertentu, misalnya karena kainnya kan kain di kita itu ini Pak, kainnya itu cuma 100 cm berapa ya, 90-an ya. Jadi kalau orang yang gemuk kayak beliau itu nggak sampai ini Pak. Kalau misalnya kainnya itu cuma 100-an ya, 100 cm, itu kalau yang meninggal itu gemuk ya, itu mungkin sampai sini belum ketutup. Nah, kalau yang kayak kurus ini ya. Nah, itu. Nah, jadi kadang mungkin karena itu, tapi secara umum idealnya kalau memang kita sudah tahu 3 helai ya udah 3 helai. Nah, kalau yang lebih dari itu karena kebutuhan, ya wallahu alam ya nggak apa-apa kalau karena kebutuhan. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa, ya hukum asalnya adalah mengikuti sesuai dengan yang diajarkan atau yang gariskan dalam agama kita. Tidak sampai pada dosa kan? Ya kalau karena pertimbangan itu karena kebutuhan ya, kan kadang-kadang lihat di lapangan seperti apa ya. Kalau karena kebutuhan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja melebihkan padahal nggak diperlukan, ya ini minimal bahasanya itu menyelisih sunnah. Saya nggak bisa mengatakan dosa atau apa, tapi minimal menyelisih yang disunnahkan, menyelisih yang seharusnya. Nah, apakah sampai dosa atau enggak ya itu terserah Allah. Tapi yang jelas kalau memang tidak ada keperluannya, tidak diperlukan, ya nggak ada alasan apapun ya, berarti menyelisih sunnah, menyelisih yang seharusnya, begitu. Ya, tapi kadang sebaliknya, mestinya 3 tapi karena kainnya terbatas, maka 2 helai juga boleh, 1 helai juga boleh. Pernah ada seorang sahabat itu, ya pada saat mau dikafankan itu kain kafannya 1 aja nggak cukup, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, ya ditarik ke atas kakinya kelihatan. Jadi karena saking nggak cukupnya, padahal cuma 1 aja nggak cukup. Kalau nggak salah jenazah tersebut atau mayat tersebut adalah Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya aslinya, tapi masuk Islam terus dikucilkan oleh keluarganya. Suplai terhadapnya itu diputus dan qadarullah kemudian pada saat meninggal itu kondisinya seperti itu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya 1 helai itu aja. Akhirnya yang diutamakan ditutup itu bagian kepalanya, bagian kakinya itu ditutup dengan dedaunan begitu. Jadi kalau memang terpaksa adanya cuma 1 ya boleh.
Dan kain kafan itu sunnahnya putih. Tapi kalau nggak ada, ya sarung-sarung ya boleh, Pak. Ya, sarung-sarung. Jadi karena nggak ada yang putih. Kalau ada ya lebih utama yang putih, ya. Begitu, Pak. Jadi kalau disengaja melebihi dari 3 padahal nggak ada alasan apapun, ya bahasa saya menyelisihi sunnah, ya. Soal dosa nggak dosa, wallahu alam, ya terserah Allah, ya nanti yang akan berikan penilaian. Baik, ada lagi, Pak? Tadi kayaknya ada lah. Ya, silakan. Ya, sebelum bicara tentang siapa kita atau bekerja apa, kita ini adalah seorang muslim atau muslimah. Aturan yang paling ibaratnya yang pertama kita utamakan itu adalah aturan yang apa? Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya kita berusaha untuk kalau toh harus bekerja yang tidak mengharuskan untuk seperti itu. Ya. Memang ada di mal-mal itu karyawatinya itu diharuskan harus menor, harus apa, Pak? Berhias. Nah, yang begini ini tidak dibenarkan. Makanya untuk wanita, hukum aslinya wanita itu di rumah. Ya, hukum aslinya itu wanita itu di rumah. Boleh nggak keluar? Boleh. Kalau dia punya suami, seizin suaminya. Boleh nggak bekerja? Boleh, tapi tetap mengikuti adab-adab Islami, ya. Nah, berhiasnya seorang wanita itu adalah untuk suaminya, ya, untuk siapa, Pak? Suaminya, bukan untuk umum, Pak. Bukan untuk umum. Jadi, ya kita pertama harus memahami ini. Terus kemudian kita pegang teguh prinsip ini. Insya Allah kalau kita punya prinsip itu, Allah akan berikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang ya Allah akan bukakan jalan untuk yang sesuai dengan aturannya. Tapi kalau kita memang sejak awal kurang paham dengan masalah ini, terus kita longgar dalam masalahnya, akhirnya ya dapatnya yang memang akhirnya menuntut kita untuk kemudian tidak komitmen dengan aturan itu. Jadi mestinya tidak boleh atas nama pekerjaan akhirnya kita melanggar apa yang digariskan oleh agama. Jadi mestinya bukan hanya kalau berhias itu, Pak, ya, bukan hanya karena masalah dia suaminya meninggal, enggak, tapi setelah masa iddahnya sudah selesai, masa iddatnya selesai pun ya seharusnya wanita ketika keluar rumah ya tidak berhias. Wanita ketika keluar rumah itu ya tidak berhias. Berhiasnya seorang wanita itu adalah di rumah ketika di hadapan siapa, Pak? Suaminya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini prinsip ini harus kita pahami dulu. Nah, kita berusaha untuk berpegang teguh pada itu. Nah, nanti insya Allah akan berikan jalan, berikan kemudahan untuk kalau harus beraktivitas di luar. Ya, pertama kalau dia belum punya suami ya izin walinya. Terus kalau punya suami izin suaminya. Terus di samping izin ya tetap aturan-aturan sebagai seorang muslimah dalam berpakaian, dalam ya beraktivitas itu tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, jadi meskipun suami mengizinkan ya, kalau bab izin ini tidak boleh kemudian sampai melanggar aturan yang ada. Begitu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Itu aturannya 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau seandainya umpamanya itu apanya itu? Ada seorang wanita yang melebihi tidak nikah sampai umur ajalnya tiba, bagaimana? Jadi jamaah sekalian, seorang wanita suaminya meninggal, terus masa iddahnya sudah lewat, terus nggak nikah, ya boleh saja nggak nikah. Ya, cuma kalau mau nikah batasannya nunggu sampai habis dulu. Soal ternyata setelah bahkan sudah setahun nggak nikah, bahkan sampai meninggal nggak nikah, ya ora apa-apa, nggak ada masalah. Memang kadang orang pertimbangan
anak, pertimbangan belum tentu nanti cocok, ya banyak pertimbangannya. Yang jelas aturan iddah ini untuk memastikan bahwa ketika dia nikah tadi itu adalah tidak ada janin yang ada di dalam perutnya, sehingga nanti kalau nikah lagi itu memang lagi kosong, sehingga nanti nasab yang terkait dengan anaknya itu jelas, ini anak siapa, anak suami pertama ataukah suami yang kedua. Jadi itu tujuan iddah itu adalah dalam rangka memastikan rahimnya itu tidak ada janinnya. Adapun setelah masa iddahnya terlewati 4 bulan 10 hari nggak ada yang lamar-lamar, ataupun ya memang dia nggak pengen nikah, ya nggak apa-apa, memang nggak wajib nikah, memang tidak wajib nikah. Jadi kalau pengen nikah, nah ini baru harus taat dengan aturan iddah tadi. Misalnya nih Pak ya, karena ada orang itu Pak ketika di innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Ya ada yang ikut sedih, tapi ada yang sedih tapi juga senang. Ada yang nunggu-nunggu ya Pak ya. Ya begitu kan. Nah, meskipun dia sudah pengen ngelamar, ya itu harus tetap nunggu aturan ini, masa iddah ini. Nah ini jadi masa iddah ini untuk memberikan batasan sampai minimal, batas minimalnya untuk boleh nikah lagi ya. Jadi jangan sampai baru 3 bulan udah nikah, nggak boleh. Ya, jadi kalau toh sudah mau nikah atau sudah ada yang lamar, ya atau sudah ada yang menghendakinya, maka ya minimal itu adalah terlewati masa iddah 4 bulan 10 hari. Begitu 4 bulan lewat, 4 bulan 10 hari sudah terlewati, ya sudah boleh nikah. Meskipun belum setahun, nggak harus setahun, memang hanya 4 bulan 10 hari begitu. Nah ternyata sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai ya lama nggak nikah ya memang nggak wajib nikah, begitu. Ada lagi Pak? Nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Tema berikutnya adalah istihbabu sun'i ta'am li ahlil mayyit. Anjuran untuk membuatkan makanan kepada keluarga mayit. Jadi ketika ada di antara tetangga atau kerabat yang salah satu anggota keluarga itu meninggal, maka kerabat-kerabat ini hendaknya membuatkan makanan, atau tetangga membuatkan makanan bagi keluarga inti tersebut ya. Dibuatkan makanan untuk makan hari itu dan malamnya ya, karena pada saat itu dia sedang sedih, sedang berduka. Nah, ini sangat dianjurkan ya, dianjurkan di dalam agama kita. Kita baca dulu penjelasannya ya. An Abdullah ibni Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah yang cerita ini Abdullah anaknya Ja'far. Ja'far itu siapa? Ja'far itu anaknya Abu Thalib. Ja'far itu siapa? Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah SAW. An Abdullah ibni Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum. Karena sesungguhnya keluarga Ja'far sedang mendapatkan berita yang menyusahkan, yang membuat mereka itu sedih. Sedihnya bagaimana? Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk salah satu panglima perang Mu'tah yang gugur pada perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu terjadi pada kurang lebih tahun 8 Hijriah. Peperangan kaum muslimin dengan orang Nasrani ya. Kaum muslimin dengan Nasrani. Kalau kita lihat sebabnya, di antara peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, baik Nasrani, Yahudi, itu semuanya yang menjadi pemicu adalah mereka, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin perang dengan orang Yahudi, mereka yang berkhianat. Akhirnya Rasulullah mengambil tindakan tegas. Peperangan kaum muslimin dengan orang Nasrani juga demikian. Mu'tah ini adalah salah satu contohnya.
Jadi Rasulullah mengirim utusan, ya, utusan, oleh mereka dibunuh. Pembunuhan terhadap utusan, terhadap diplomat itu adalah maklumat perang. Itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Nah, jadi Rasulullah mengirim satu utusan untuk suatu misi, ternyata ditangkap dan dibunuh. Maka Rasulullah tidak membiarkan, meskipun jumlahnya dibanding musuh nggak terlalu banyak. Saat itu Rasulullah memobilisasi pasukan itu yang bisa dimobilisasi 3.000. Sedangkan pasukan yang akan dihadapi 200.000. Ya, 100.000 kurang lebih ya orang Nasrani dari kalangan Romawi, 100.000 Nasrani dari kalangan orang Arab. Jadi kurang lebih 200.000. Melawan berapa? 3.000. Nah, pasukan 3.000 ini diberangkatkan di bawah pimpinan atau komandan namanya Zaid bin Harithah. Zaid siapa? Zaid bin Harithah. Nah, Rasulullah SAW ketika memberangkatkan tentu beliau pesan ya, memberikan pesan ketakwaan, pesan-pesan adab-adab, etika-etika dalam perangan. Termasuk saat itu Rasulullah SAW mengatakan begini, dan ini nanti akan menjadi bukti kenabian Rasulullah, menjadi salah satu kemukjizatan Rasulullah. In qutila Zaid fa Ja'far. Jika nanti Zaid terbunuh, maka yang mengambil alih komandannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kalau yang terbunuh Zaid bin Harithah sebagai komandan awalnya, maka pasukan akan dipimpin oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Tapi kalau nanti Ja'far juga gugur, maka akan dipimpin pasukan ini oleh Abdullah bin Rawaha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kejadiannya itu persis seperti dikatakan oleh Rasulullah. Panglima pertama gugur, yaitu Zaid bin Harithah. Terus digantikan oleh Abdullah bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Inilah nanti yang menjadi tema bahasan kita terkait dengan anjuran membuat makanan ini. Tapi saya ingin cerita ini dulu. Jemaah sekalian, rahimakumullah, bahkan di dalam satu keterangan itu Ja'far bin Abi Thalib ini mendapatkan julukan At-Tayyar. At-Tayyar itu penerbang. Dalam pengertian gini, ketika menggantikan sebagai komandan atau sebagai panglima menggantikan Zaid bin Harithah tadi itu, dia pegang panji yang berwarna putih yang dari Rasulullah SAW itu sebagai tongkat komandonya begitu. Ketika mempertahankan tongkat ini atau panji ini, tangannya ditebas pedang, terus begitu tangannya putus, dipegang lagi tangan satunya, putus lagi, terus didekap sini, akhirnya meninggal. Dan ketika mayatnya itu diperiksa, tidak kurang dari 50-an luka di bagian depan, nggak ada satupun di belakang. Karena hal yang demikian yang dialami, dalam satu riwayat itu disebutkan Allah gantikan kedua tangan yang putus dalam perang Mu'tah ini dengan sayap yang kemudian dalam riwayat itu disebutkan dia bisa terbang di surga. Makanya disebut dengan At-Tayyar. Nah, begitu Ja'far bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, maka komandan pasukan atau panglima pasukan digantikan oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Dan akhirnya gugur pula dan akhirnya kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Dan dengan pengalaman lapangan beliau yang sangat panjang ya, beliau berpikir bagaimana pasukan yang sedikit ini bisa memberikan perlawanan yang maksimal, sekaligus juga berusaha bagaimana, karena ini bagaimanapun nggak imbang. 3.000 melawan 200.000. Ini kalau nggak diatur strategi bisa habis semuanya. Maka dengan kecerdikan beliau memimpin untuk melakukan perlawanan, tapi juga mengatur bagaimana bisa keluar dari jebakan musuh seperti itu, bisa bisa menghindar. Dan akhirnya berhasil. Dalam catatan sejarah, 3.000 melawan 200.000, harusnya bayangan Bapak yang meninggal berapa Pak? Kaum muslimin harusnya habis ya, harusnya habis. Ini yang meninggal hanya 12 orang.
Nah, ini termasuk prestasi Khalid bin Walid. Makanya sejak peristiwa itu beliau kemudian mendapatkan julukan Saifullah ya. Saifullah ya. Sahabat yang mendapatkan julukan Saifullah siapa? Pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, meskipun peperangan ini ibaratnya enggak berhasil menumpas tentara Romawi ya. Mu'tah ini kalau sekarang daerah Yordan, wilayah Syam saat itu. Meskipun tidak berhasil menumpas mereka, tetapi peristiwa perangan ini menaikkan pamor kaum muslimin. Orang-orang Arab yang tadinya itu masih menganggap remeh kaum muslimin, itu dengan peristiwa ini mereka jadi bertejak kagum ya. Mereka jadi hormat pada kaum muslimin. Bayangkan tentara yang 3.000 berhasil melawan negara adidaya dengan kekuatan tadi 200.000, sehingga akhirnya kabilah-kabilah wilayah itu menjadi hormat dan bahkan banyak yang masuk Islam. Memang nggak berhasil menumpas ini, tapi pengaruh lainnya, moral kaum muslim naik dan pengaruh di wilayah-wilayah yang lain itu menjadi sangat luar biasa. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, kaitannya dengan bab kita, sebelum akhirnya pasukan yang 3.000 ini bisa kembali ke Madinah, sampai ke Madinah, Nabi sudah mendapatkan berita dari Allah bahwa panglima-panglima ini yang disebutkan Rasul itu semuanya gugur sesuai dengan yang dikatakan Rasul di awal. Kalau nanti Zaid meninggal, gugur, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur juga akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawah. Kalau gugur juga oleh Khalid bin Walid. Nah, itu seperti itu, urutannya itu persis. Dan ini menjadi bukti kemukjizatan Rasulullah. Jadi seakan Rasulullah menyaksikan live peristiwa itu persis seperti kejadian yang terjadi. Dan ini salah satu kemukjizatan Rasulullah SAW. Nah, sebelum pasukan ini pulang, Nabi sudah memberitahukan kepada kaum muslimin dengan berita tadi. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum. Wahai saudara sekalian, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang kesusahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih. Nah, karena itu di sini sebab disebutkan istahabba syari' hadal amal. Syariat menganjurkan sekali melakukan tindakan yang demikian. Ketika ada meninggal, maka kerabat ataupun tetangga kanan kiri membuatkan makanan. Ya, ada. Makanya di kita kan ada itu, Pak ya. Ibu-ibu bikin masakan untuk apa? Untuk keluarga yang meninggal. Nah, ini ya sesuai dengan ini. Buatkan makanan karena mereka nggak sempat, mereka dirundung kesedihan ya. Li'annahu minal birri wa taqarrub ilal ahli wal jiran, karena perbuatan ini termasuk kebaikan dan salah satu sarana untuk mengakrabkan, mendekatkan antara keluarga dengan tetangga. Jiran itu tetangga, Pak. Jiran ilal ahli wal jiran, negara jiran. Mana Pak negara jiran itu? Ya sebenarnya bukan hanya Malaysia. Ya pokoknya yang berada di sekitar apa? Indonesia ini jiran. Jiran itu bahasa Arab dari kata jiron, artinya tetangga. Memang yang tetanggaan cuma Malaysia? Ya enggak. Jadi jiran itu tetangga. Nah, cuma memang ketika disebut negara jiran mesti pikirannya ya Singapura ya, Mak. Ya ini. Nah, mestinya memang tetangga itu baik, Pak ya. Kalau yang rese ini bukan tetangga yang baik. Para hadirin sekalian, rahmani rahmatullah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa uhibbu li qarabatil mayyit an ya'malu li ahlil mayyit fi yaumihim wa lailatihim ta'aman yushbi'uhum. Kata Imam Syafi'i, saya senang kalau kerabat mayit itu ya membuatkan makanan untuk keluarga mayit, yaitu untuk hari itu dan malamnya. Ya, makanan yang kira-kira yang mencukupi buat mereka. Fa innahu sunnatun wa fi'lu ahlil khair. Itu adalah suatu kesunahan dan perbuatan orang-orang baik, orang-orang yang biasa melakukan kebaikan.
Wastahabbal ulama'u al-ilhaha 'alaihim liyaqulu. Para ulama menganjurkan agar kita kerabat tetangga itu ya menyuruh betul-betul keluarga yang barangkali kadang-kadang itu sudah ada makanan enggak mau makan, enggak doyan makan karena sedih, karena berduka. Itu disuruh diminta betul ya, dianjurkan. Jangan sampai mereka enggak makan. Li allayat afu bitarkihi ya, agar mereka tidak menjadi lemah, sakit karena tidak mau makan, istihya'an karena rasa malu atau lifarti jaza'i karena saking sedihnya. Jangan sampai kemudian enggak makan. Maka didorong untuk mau makan. Wa qalu la yajuzu ittikhadu ta'am lin nisa'i idza kunna yanuhna. Para ulama juga mengatakan tidak boleh ya membuatkan makanan untuk wanita-wanita yang niyaha. Ada wanita-wanita ketika ada kerabat meninggal itu teriak-teriak. Nah ini malah nggak boleh dikasih makan yang begini, Pak. Malah kenceng nanti teriakannya, Pak. Nah di sini disebutkan yang begitu ya, niyaha itu kan dalam agama nggak boleh. Ya setelah dikasih tahu niyaha nggak boleh, maka yang begini jangan malah disuplai makanan, malah tambah kenceng teriakannya nanti. Li'annahu i'anatun lahunna ala maksiat, karena kalau seperti itu dianggap membantu mereka untuk maksiat. Wattafaqal a'imma ala karahati sun'i ahlil mayyit ta'aman linnasi yajtami'una alaihi. Para ulama juga sepakat tentang makruhnya keluarga mayit justru membuatkan makanan untuk orang yang datang. Nah, jadi jangan dibalik-balik ya. Yang seharusnya membuatkan makanan siapa? Tetangga, kerabat ya, untuk yang sedang kesusahan. Ya, justru tidak boleh yang kesusahan justru menyediakan atau menyiapkan makanan. Pak, makanan dari tetangga kanan kiri, dari keluarga-keluarga jauh bawa makanan terus disuguhkan ya. Kalau yang dilarang itu kalau mereka yang buatkan. Kalau yang datangnya dari orang terus kemudian disedekahkan, dikasihkan ya tidak termasuk yang itu. Yang dilarang itu kalau akhirnya keluarga yang tadinya sedih lagi kesusahan malah sibuk ke dapur untuk apa? Bikin kopi, bikin apa ya. Kalau yang bikin orang lain ya berarti tidak termasuk yang dilarang ini. Yang dilarang yang jelas-jelas para ulama makruhkan itu kalau keluarga yang sedang kesusahan itu yang bikinkan ya Pak ya. Nah yang ada di lingkungan kita itu kan orang lain ya Pak ya. Dari RT, dari paguyuban, kadang ya memang ada kerabatnya yang terus online ya, tinggal pesen terus kemudian untuk mungkin yang jauh-jauh disiapkan. Makanya kalau yang seperti itu wallahu a'lam bishawab ya nggak apa-apa. Lima fi dzalika min ziyadatil musibah, karena perbuatan seperti itu akan nambah musibah alaihim atas mereka, wa syughlan lahum dan menyibukkan mereka, ila syughlihim menambah kesibukan mereka, wa tashabbuhan bisunni ahlul jahiliyah, juga tasabbuh menyerupai tindakan orang-orang jahiliyah. Li hadis Jarir, berdasarkan hadis Jarir, qala ia berkata kunna na'uddu al-istima' ila al-mayyit ya wasani atat ta'am ba'da dafni minan niyaha. Kami menganggap ngumpul-ngumpul di rumah mayit, keluarga mayit, terus keluarga mayit membuatkan makanan sesudah penguburan jenazah yang justru sibuk. Ada keluarga yang sedang kesusahan tadi itu yang justru sibuk mereka untuk yang datang. Nah ini kata Jarir, ini kami dulu menganggap yang seperti itu adalah termasuk bagian niyaha. Tapi sekali lagi di masyarakat kita ini biasanya yang bikinkan makanan itu tetangga ya. Jadi yang dilarang itu kalau yang keluarga mayit ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila tahrim, bahkan sebagian ulama bukan mengatakan makruh saja tapi bahkan haram. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, fa in da'atil hajatu ila dzalik jaza. Ibnu Qudamah mengatakan kalau memang karena hajat, karena darurat harus yang punya musibah atau yang kena musibah ini buatkan makanan karena darurat ya, karena keperluan ya, karena mendesak maka dibolehkan.
Fa inna rubbama ja'ahum man yahduru mayyitahum minal qura wal amakin al ba'idah. Karena bisa jadi yang datang melayat itu datang dari jauh-jauh, kerabat dari jauh. Sehingga kan kadang nggak ada tempat tinggal, nginep di situ. Ya tentu akhirnya karena nginep ya di antara kerabat itu ada yang buatkan makanan. Kalau karena alasan seperti itu kata Ibnu Qudamah nggak apa-apa. Tapi biasanya kan nggak begitu juga ya. Nginep-nginep tapi yang bikin makanan mereka sendiri, beli sendiri ya. Makan di situ ya, mau makan di mana ya makan di situ. Ya. Jadi kalau makanya dilihat kondisi. Intinya keluarga jenazah itu yang justru dibuatkan makan, bukan mereka disibukkan untuk membuatkan yang datang. Ya. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau yang buatkan tetangga ya atau masyarakat sekitar ya tidak. Setahu saya wallahu alam shawab tidak termasuk yang demikian. Dan rata-rata kita kalau yang dekat-dekat ya nggak ada yang ikut makan Pak ya. Yang biasanya kalau di daerah saya itu yang ikut makan itu kadang yang capek ke kuburan. Kalau di kampung saya itu jalan Pak, jalan terus gali kuburan itu yang biasanya kadang disiapkan makanan karena memang kalau nggak disiapkan ya mungkin nggak punya tenaga untuk itu. Tapi yang dekat-dekat biasanya juga tahu diri ya, tahu diri. Ya. Jadi kalau yang datang itu dari jauh, wayabitu indahum dan mereka nginep di rumah tersebut, la yumkinum illa yudayifu, maka tidak mungkin kecuali harus dijamu sebagai tamu ya dilayani. Nah kalau kondisinya seperti itu maka nggak apa-apa. Tapi sekali lagi biasanya ya meskipun tamu karena kondisinya susah ya mereka nyiapin sendiri ya. Jadi intinya begitu aja. Jadi intinya anjurannya adalah bahwa kalau ada yang meninggal justru mereka lah yang dibuatkan, bukan yang justru membuatkan makanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sementara sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kesabatan dalam iman dan Islam dan mudah-mudahan Allah karunakan kepada kita husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.